Sobat Insta semuanya, pernahkah Anda ikut berkemah ataupun mengikuti kegiatan pramuka yang di dalamnya ada kegiatan kemah? Dan kemah biasanya 3 hari ataupun maksimal 5 hari begitu. Nah, di dalam berkemah biasanya juga orang ditempa, dibentuk untuk mandiri. Kenapa? Karena memang dia nanti tidurnya di tanah tentunya, ya pakai tikar, tetapi dengan kain tenda ya, bukan tembok karena berkemah. Kemudian dia akan bisa kedinginan, bisa kepanasan karena hanya kain seperti itu. Dan biasanya kemah diadakan di hutan misalnya seperti itu. Sehingga tidak mudah untuk memasak misalnya. Orang harus mempersiapkan tungku ataupun juga membuat batu bata yang disusun, kemudian nanti untuk dapurnya seperti itu. Kemudian harus cari kayu bakar, cari air di sungai untuk memasak dan kegiatan yang lainnya. Itulah berkemah, jadi terbiasa dengan hal-hal yang sulit tetapi juga memupuk untuk kemandirian, ataupun hal-hal yang dekat dengan menderita ya, tetapi ada sesuatu hal yang luar biasa didapat ketika seseorang ikut berkemah di dalam organisasi kepramukaan. Nah, berbicara tentang kemah atau pramuka, ada seorang atau sepasang opa-oma ya, sepasang suami istri yang sudah tua, opa-oma, dan opa ini sudah sakit berapa waktu lamanya dan dia dirawat di rumah sakit. Dan ketika opa ini merasa bahwa dirinya sebentar lagi dipanggil Tuhan, opa ini berkata kepada omanya dengan nada yang terasa pilu begitu. Dia berkata, "Oma, opa sudah merasa sebentar lagi akan dipanggil Tuhan." Jadi oma yang kuat ya, oma yang tabah dan tegar. Mendengar itu oma pasti akan menimpali, "Jangan berkata gitu opa, oma masih sayang sama opa, pokoknya kita harus hidup berdua. Kalau opa dipanggil Tuhan ya oma juga harus dipanggil Tuhan, pokoknya kita sehidup semati," begitu. Tapi akhirnya beberapa waktu kemudian opa juga akhirnya meninggal dunia. Dan sebelum meninggal dunia, opa berpesan kepada oma untuk nanti opa itu setelah dimandikan, sebelum dimasukkan ke peti, opa minta nanti diberi atau dikenakan baju tabuka di muka. Nah, tapi waktu itu ternyata omanya dengarnya adalah baju pramuka. Cuman opa sudah terlanjur meninggal, dan akhirnya setelah opa dimandikan, kemudian opa dikasih baju pramuka dengan lengkap tentunya, ada topi, ada bendera di sini atau hasduk, ada peluit, ada pisau, ada tali, kemudian ada pangkat di sini atau di sini ya, kemudian ada sepatu, lalu tongkat untuk membuktikan bahwasanya ini memang betul-betul pramuka sejati ya. Lalu saudara-saudaranya datang dari jauh dengan sedih, tapi ketika melihat ke peti, opa pakai baju pramuka, sesuatu hal yang mengagetkan mereka. Dari kesedihan menjadi kegelian ya, mau tertawa nggak enak, tapi juga menahan juga nggak bisa gitu, karena melihat opa pakai baju pramuka. Kemudian tiba waktunya untuk Pak Pendeta untuk berkhotbah sebelum jenazah dimakamkan. Kemudian Pak Pendeta ini mendatangi peti itu, tapi seberhikmat-hikmatnya pendeta ketika melihat opa di peti pakai baju pramuka kaget juga begitu. Cuman setelah itu Pak Pendeta berkhotbah dan menyatakan dengan para pelayat, dia berkata demikian, "Para pelayat, Bapak Ibu semuanya, kita memang sedih hari ini ditinggalkan oleh opa tercinta yang terkenal sosialnya bagus, kedermawanannya juga bagus, dia suka membantu. Itu yang membuat kita sedih. Tetapi para pelayat Bapak Ibu semuanya, jangan terlalu sedih berlama-lama, jangan berlarut-larut, karena opa tidak pergi jauh, opa hanya pergi berkemah." Semuanya malah jadi tertawa gitu ya. Dan khotbah itu menutup
untuk pemberangkatan jenazah. Nah, dari cerita ini Sobat Insta semuanya, lepas dari cerita tadi, kita diingatkan kembali bahwasanya hidup kita di dunia itu hanya singkat. Life is short. Hidup kita seperti berkemah. Kemah itu tidak lama, hanya beberapa hari. Artinya yang lebih lama adalah nanti kita di dalam kekekalan, di dalam keabadian, yaitu di kerajaan surga. 2 Korintus 5 ayat 1 berkata, karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di sorga bagi kita. Suatu tempat kediaman yang kekal, yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Inilah yang menjadi pengharapan bagi kita. Kita di dunia mungkin menderita seperti berkemah, biasa saja. Karena itu hanya untuk sementara. Jadi dengan hidup yang sementara ini, mari kita gunakan dengan baik. Karena tiba waktunya nanti, ini akan dibongkar, kita akan meninggalkan dunia ini, dan kita akan pergi ke surga, di tempat di mana Dia sudah menyediakan tempat yang kekal itu untuk kita semuanya. Itulah harapan kita. Jadi selama Tuhan masih berikan kesempatan kita untuk hidup di dunia, jangan sia-siakan. Ingat, hidup itu singkat. Mari kita lakukan yang terbaik untuk Tuhan, melayani Tuhan, menjangkau jiwa-jiwa, dan mengembangkan karunia maupun talenta kita untuk kemuliaan nama Tuhan. Sobat Insta semuanya, hidup di dunia hanyalah singkat. Maka isilah dengan perilaku hidup yang tepat, sikap yang taat, pikiran yang cermat, dan berhikmat. Tuhan menguatkan kita semuanya. Salam Insta, inspirasi untuk kita.